Dua orang peneliti SCP Foundation membuka pintu sel penahanan, dan di sana mereka menatap sesuatu yang tidak seperti apa yang pernah mereka lihat sebelumnya. Duduk di tengah ruangan, gumpalan raksasa yang sepertinya terbuat dari apa yang hanya bisa digambarkan sebagai daging. Keduanya saling memandang dengan tidak percaya. Apa sih ini? Mereka mengitari gumpalan besar ini, memeriksanya, bertanya-tanya apa ini sebenarnya. Salah satu peneliti akhirnya memberanikan diri untuk benar-benar merasakannya. Dia merasa hangat saat ini disentuh, dan apakah dia mendeteksi sedikit gerakan? Dia perlahan bergerak menempelkan telinganya untuk mendengarkan. Tapi getaran tiba-tiba dari massa membuatnya melompat ketakutan. Saat itu, peneliti lain memanggilnya dari sisi lain bulatan. Sepertinya dia telah menemukan sesuatu. Saat dia mendekat, dia juga melihat apa yang menyebabkan rekannya berteriak. Di tengah bola tumor ini, ada sebuah pintu. Ini adalah palka besi melingkar yang disegel oleh katup dan terbuka. Sekarang para peneliti benar-benar bingung. Gumpalan daging hidup yang sangat besar cukup aneh. Tetapi mengapa ia memiliki pintu? Salah satu peneliti mengintip ke dalam. Apakah ini sofa yang mereka lihat? Dan meja? Apakah ada orang hidup dalam makhluk ini? Segalanya jadi sangat aneh. Kedua peneliti melihat ke jendela observasi di mana supervisor mereka mengawasi mereka. Supervisor tidak ragu, dia mengangguk pada mereka dan para peneliti tahu apa yang harus mereka lakukan. Batu, kertas, gunting, shoot. Peneliti yang sepertinya gamang. Dia tahu bahwa bekerja di SCP Foundation berarti dia akan menghadapi beberapa anomali yang aneh, berbahaya, dan menjijikkan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan dia harus menerobos ke dalam bola daging raksasa. Rekannya membuka pintu lebar-lebar dan menjulurkan tangan membantunya. Menyadari dia tidak punya pilihan lain, peneliti melangkah masuk. Di dalam udaranya panas, berkabut, dan lembab. Seperti gym sempit yang dimana ada banyak orang yang bekerja keras di hari yang hangat dan lembab. Dia berjalan melalui pintu masuk yang rendah dan matanya menyesuaikan dengan cahaya redup dan dia berdiri di tengah ruangan kecil yang nyaman. Sebuah lampu kecil di atas meja memancarkan cahaya yang cukup baginya untuk melihat ruangan ini sedikit diisi benda termasuk sofa kecil dan kasur twin bed. Di luar, rekannya memanggilnya, menanyakan apa yang bisa dia lihat. Saat peneliti berbalik untuk menjawab, pintu tertutup. Katup berputar dengan sendirinya, mengunci dirinya sendiri dengan kencang. Berusaha sekuat tenaga, peneliti tidak berkutik. Dia menggedor pintu dan berteriak. Apakah dia baik-baik saja di sana? Apakah semua baik-baik saja? Satu-satunya tanggapan adalah teriakan teredam dari dalam bola daging. Dia terus menarik pintu, memutar katup dengan sekuat tenaga, tetapi katup tidak bisa bergerak. Suara gemericik dan basah kuyup berasal dari dalam daging yang tumbuh. Alarm mulai berbunyi saat dia berusaha keras di pintu, memaksakan diri begitu keras sehingga dia merasa seperti pembuluh darah di kepalanya mungkin pecah. Tiba-tiba katup mengendur menyebabkannya jatuh ke lantai. Katup berputar dengan sendirinya dan pintu terbuka sekali lagi. Bola daging kembali diam. Peneliti bangkit dari tanah dan perlahan berhati-hati mengintip ke dalam. Halo? Kamu baik-baik saja? Ada orang di sana? Tidak ada tanggapan. Sampai hembusan udara panas keluar dari palka, meniup rambut peneliti ke belakang. Setelah selesai, dia mengintip ke dalam lagi. Rekan penelitinya tidak terlihat di mana-mana. Di dalamnya ada sofa, tempat tidur, dan meja dengan lampu kecil. Tapi ada sesuatu yang baru juga di sana. Di seberang sofa, di mana sebelumnya tidak ada apa-apa, ada televisi kecil. Meskipun ini mungkin tampak aneh, ini hanyalah hari lain di SCP Foundation, tempat benda dan makhluk ganjil dipelajari dan ditampung, termasuk SCP-002, juga dikenal sebagai ruang keluarga. SCP-002 adalah sebutan yang diberikan untuk pertumbuhan besar tumor dan berdaging. Bentuknya kira-kira bulat dengan keliling lebih dari 15 meter dengan perkiraan volume sekitar 60 meter kubik. Terletak di satu sisi adalah palka katup besi, mirip dengan yang mungkin ditemukan di kapal selam tua yang mengarah ke bagian dalam bola.
Mereka yang melangkah masuk akan terkejut menemukan sebuah ruangan kecil yang menyerupai ruang sewaan apartemen studio, lengkap dengan furnitur dan bahkan jendela kecil. Anehnya, bagian luar bola daging itu tidak memperlihatkan jendela dan memang tidak ada bukaan sama sekali kecuali palka besi. Furnitur di dalam ruangan tidak menunjukkan sifat anomali meskipun pemeriksaan telah mengungkapkan bahwa furnitur tersebut tampaknya terbuat dari tulang pahatan, rambut tenun, dan zat biologis lainnya. Semuanya berasal dari tubuh manusia. Analisis sampel yang diambil dari furnitur telah menunjukkan masing-masing dibuat dari sekuens DNA terpisah dan terfragmentasi. Beberapa di antaranya sesuai dengan personel penelitian SCP yang hilang di dalam SCP-002. Hingga saat ini, ruang keluarga bertanggung jawab atas hilangnya 7 anggota staf. Pada saat yang sama, selama penahanannya di SCP Foundation, ruangan tersebut tampaknya telah menambahkan beberapa perabotan tambahan, termasuk 2 lampu, permadani, televisi, radio, kursi beanbag, 3 buku dalam bahasa yang tidak diketahui, 4 mainan anak-anak, dan pot tanaman kecil. Pengujian telah dilakukan dengan menggunakan berbagai entitas non-manusia untuk melihat apakah mereka akan memicu respons serupa dari SCP-002 dengan manusia. Berbagai hewan laboratorium termasuk yang memiliki DNA dekat dengan manusia seperti simpanse ditempatkan di dalam ruangan. Sejauh ini semuanya gagal membuat ruang keluarga bereaksi. Mayat manusia juga diuji. Mereka juga tidak menghasilkan efek apapun. Tidak diketahui apa yang menyebabkan SCP-002 terlibat dalam perilakunya. Proses apapun yang digunakannya untuk mengubah bahan organik menjadi perabotan hanya dipicu oleh keberadaan manusia yang masih hidup. SCP-002 ditemukan di Portugal Utara menyusul laporan dari sebuah benda yang jatuh dari orbit bumi. Ada di dasar kawah kecil, itu SCP-002. Dia terbungkus dalam cangkang batu yang tebal, tetapi di bagian luar anomali yang berdaging dapat dilihat melalui retakan disebabkan oleh benturan. Seorang petani lokal, orang pertama yang melihat benda jatuh ke bumi dan menyampaikan apa yang dia temukan ke desanya. Pada saat yang sama, agen SCP Foundation tingkat 4 yang ditempatkan di daerah tersebut mendeteksi peningkatan tingkat radioaktivitas dan melacak sumbernya kembali ke kawah. Sebuah regu pengumpul SCP yang dipimpin oleh Jenderal Mulhausen dikirim ke lokasi bencana mengamankan daerah tersebut. Subjek uji dari desa terdekat direkrut untuk analisis awal objek dengan 3 orang dikirim secara individu ke dalam SCP-002. Semuanya menghilang. Setelah mengkonfirmasi sifat mematikan dari anomali ini, Jenderal Mulhausen kemudian mengeluarkan perintah penghentian tingkat 4A yang akan berlaku untuk saksi lokal manapun untuk memastikan bahwa tidak ada pengkajian tentang objek tersebut yang sampai ke dunia luar. Dia kemudian mengawasi pengangkutannya ke fasilitas penahanan SCP. Ketika staf Foundation mempersiapkan SCP-002 untuk relokasi, 4 anggota personel keamanan tampak terpana dan ditarik ke dalam objek tempat mereka juga menghilang. Ini adalah petunjuk pertama bahwa SCP-002 memiliki suatu bentuk pengendalian pikiran halus dengan kemampuan mempengaruhi manusia agar melangkah ke dalamnya. Setelah kehilangan ini, benda itu menumbuhkan perabotan baru setelah seseorang menghilang di dalam. Setelah kecelakaan ini, Jenderal Mulhausen memerintahkan semua staf untuk mengenakan setelan hazmat saat menangani SCP-002, dan setelah penghentian Jenderal sendiri, SCP-002 ditempatkan di penahanan di fasilitas aman di mana saat ini ia berada. Karena bahaya berkelanjutan yang ditimbulkan oleh SCP-002, resiko yang ditimbulkannya kepada siapapun yang masuk ke dalamnya, dan kemampuan pengendalian pikiran yang dimilikinya, ia telah diklasifikasikan sebagai Euclid. Ia harus tetap terhubung setiap saat ke catu daya yang sesuai untuk menjaganya dalam mode pengisian yang tampaknya membuatnya lebih jinak. Jika terjadi pemadaman listrik, staf di daerah sekitar harus dievakuasi dan penghalang darurat sel penahanan objek harus ditutup, menyegelnya dari bagian lain situs. Setelah daya pulih, lampu sinar X dan ultraviolet yang menyala-nyala harus diaktifkan dalam sel penahanan hingga SCP-002 kembali ke mode pengisiannya. Tim peneliti yang menyelidiki SCP-002 yang akan datang dalam jarak 20 meter dari objek harus terdiri dari tidak kurang dari 2 anggota. Personil juga harus menjaga kontak fisik satu sama lain setiap saat untuk memastikan bahwa yang lain hadir dan tidak mengalami perasaan bingung, persepsi tumpul, atau bentuk kebingungan lainnya yang dapat menyebabkan mereka memasuki
memasuki ruang keluarga. Tidak ada personel di bawah izin level 3 yang diizinkan di dalam SCP-002 dan setiap staf yang memiliki kontak dengan anomali harus dikawal tidak kurang dari 5 km jauhnya dan harus menjalani 72 jam karantina dan evaluasi psikologis. SCP-002 adalah salah satu anomali tertua dalam database SCP Foundation, tetapi tetap menjadi sedikit susah dipahami. Mungkin suatu hari kita akan mengerti apa dan mengapa pada satu waktu berada di orbit bumi. Apakah seseorang mengirimkannya ke sini bermaksud agar kita suatu hari menemukannya? Apakah dia datang ke sini atas kemauannya sendiri atau apakah kita sendiri yang menaruhnya di sana? Terima kasih telah menonton entitas anomali ini dari arsip rahasia SCP Foundation dan pastikan Anda subscribe Dr. Bob dan aktifkan pemberitahuan untuk menjadi yang pertama mempelajari lebih lanjut tentang rahasia tersembunyi di dalamnya.